Vira ini kita desain sedemikian rupa berbasiskan apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan apa yang kita evaluasi sepanjang proses kita di dalam berinteraksi dengan para klien, mulai dari individual, mulai dari para korporasi, mulai dari para eksekutif, dengan segala macam dinamikanya. Ya, akhirnya kami desainlah sedemikian rupa, dapatlah sebuah akronim Vira. Oke, kita mulai dari F. F dari Vira ini adalah akronim dari kakak-kakak semua. Sebelum kita memastikan percakapan akan berlangsung panjang, silakan awali percakapan kakak-kakak dengan coachee, dengan calon klien atau klien kakak-kakak. Mulailah bertanya, berfokus kepada apa yang dia ingin dapatkan dari sesi ini. Apa topik yang ingin dia bahas di dalam sesi ini? Apa spesifik definisi yang dia maksudkan dari tujuannya? Apa sebenarnya kepentingannya? Kok dia mengungkapkan tentang tujuan, tentang tema? Berikan dia sebuah ruang agar dia berpikir, apa ukuran-ukuran yang membuat dia merasa sesi ini adalah sesi yang powerful buat dia. Sesi ini adalah sesi yang punya nilai tambah buat dia. Sesi ini adalah sesi yang punya sebuah dorongan yang membuat dia bergerak untuk mencapai tujuannya. Karena dia mulai tahu, oh ini sebenarnya yang saya inginkan. Jadi Kak, F ini mewakili fokuslah kepada tujuan coaching. Fokuslah pada kepentingan coaching. Fokuslah kepada spesifik definisi coaching. Fokuslah pada ukuran-ukuran coaching. Dan fokuslah kepada seluruh kepentingan yang diinginkan coaching. Kakak-kakak sekalian, salah satu tantangannya adalah coach tergoda untuk kayaknya lu bukan ini deh yang lu pengen. Tergoda untuk berasumsi, tergoda untuk membuat ukuran dia daripada ukuran coach. Kok receh banget sih ukurannya? Ada nggak yang lebih berkualitas? Ukurannya langsung dibandingkan dengan ukuran diri coach. Hati-hati ya Kak. Maka itu silakan persiapkan diri Anda waktu Anda mengatakan sesi coaching, sudah siapkan sebuah embodied coaching mindset bahwa ini tentang coaching, ini kepentingan coaching, ini adalah yang punya coaching. F pertama mewakili itu. Pertanyaannya silakan Kak. Silakan gunakan, silakan desain, silakan ciptakan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili untuk coachee benar-benar paham apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia dapatkan, apa yang ingin dia capai di dalam sesi ini khususnya. Oke? Kalau F-nya sudah bergerak, F-nya sudah selesai nih. Wah, kayaknya cakep nih. Oke, Kak. Kayaknya kita sudah mulai bisa bergerak nih. Saya sudah mendapatkan esensi tujuan yang ingin Anda capai dalam sesi ini. Mulailah kita mulai bergerak ke dalam I. Akronimnya adalah identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Di sini kita sudah banyak sekali melihat situasi-situasi, melihat model-model percakapan, di mana kami juga terinspirasi dengan banyak model percakapan, yang akhirnya kita formulasikan. Gimana caranya identifikasi ini supaya konkret, jelas, ringkas, mudah, tapi benar-benar bernilai untuk dia mengetahui. Akhirnya kita dapatkan akronim identifikasi GPS. Kalau bahasa kerennya supaya bahasa Inggris, Gap Possibility Solution. Tapi kalau mau bahasa DW-nya, kenali identifikasi gap-nya, identifikasi peluangnya, identifikasi solusi yang dipilihnya. Oke, penjelasannya begini, Kak. Waktu dia sudah tahu apa yang dia inginkan, berarti kita perlu memberikan sebuah sudut pandang, sebuah pemandangan. Ingat, coaching berfokus pada saat ini, masa depan.
Identifikasi gap adalah kita mendampingi coach supaya dia sadar bahwa dia itu sekarang ada di mana. Dia punya apa? Kekuatan kelemahan yang dia sadari apa dalam dirinya di dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Berikan dia sebuah ruang yang sangat luas agar dia benar-benar menyadari di mana, kenapa, apa yang terjadi, apa yang dia miliki, apa yang tak dia miliki, apa kelemahannya, apa kekuatannya, apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang ada di dalam dirinya, apa yang disadari, segala macam. Berikan sebuah situasi agar dia mengenali apa yang terjadi saat ini yang membuat dia belum mencapai, belum bergerak, merasa ada kesenjangan di dalam hari ini untuk masa depannya. Itu gapnya, Kak. Yang akhirnya bisa jadi dia mengatakan, berarti masih jauh dong ya. Yang gua pikirin tuh masih jauh ya. Ternyata banyak hal yang harus gua sadari. Ternyata banyak hal yang gua nggak punya ya. Minimum setidaknya, biasanya dia akan keluar, ya setidaknya deket lah, dikit lagi ini ya. Dia menyadari gapnya dia sekarang untuk mencapai tujuannya. Itu identifikasi gap. Apakah selesai? Jangan dulu, Kak. Kalau dia sudah mengenali apa gapnya, mulailah dengan percakapan. Oke, kalau begitu, kalau Anda menyadari tujuan Anda A, gap Anda B, coba pikirkan apa yang terbayang dalam benak Anda, peluang-peluang yang bisa membuat Anda bergerak, memberikan dorongan untuk Anda bergerak, yang bisa menutupi gap Anda, peluang-peluang yang ada dalam diri Anda yang membuat Anda bisa mencapai tujuan Anda. Apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda pikirkan? Apa alternatif yang terpikir? Ingat, Kak, di dalam percakapan coaching, hati-hati di dalam memberikan kata action di depannya, Kak. Kalimat-kalimat, oke, kalau begitu apa yang perlu Anda lakukan? Jangan dulu, Kak. Nanti lakukan itu paling bawah, Kak. Jadi, waktu Kakak mengidentifikasi gap dan peluang, di situ adalah masih kalimat-kalimat berpikir, kalimat-kalimat membayangkan, kalimat-kalimat memvisualisasikan, kalimat-kalimat apa idenya, kalimat-kalimat yang membuat dia berpikir, bukan beraksi. Oke. Setelah dia membayangkan, oh kayaknya gue bisa nih. Walaupun jawabannya dia semuanya banyak kata-kata tentang aksi. It's okay, Kak. Tapi setidaknya bukan kita yang membuat dia melakukan kata-kata aksi itu. Memilih kata-kata aksi. Setidaknya kita ambil, oke, coba pikirin dulu deh, Kur. Coba lu bayangin dulu deh, Kur. Oke. Setelah P-nya dia dapatkan, kan banyak tuh ide-idenya. Dan ini nih, Kak. Waktu dia mengeluarkan ide, coach tetap tenang, silakan akomodir, berikan dia ruang untuk menyampaikan apapun idenya. Di sini kakak-kakak, hati-hati ya Kak, waktu tiba-tiba dia memberikan sebuah ide yang menurut kita di luar nalar, terus otomatis kita bilang secara nggak sadar, oh gila bener itu idenya. Hati-hati ya Kak, karena bisa jadi waktu kita mengatakan, kayaknya nggak mungkin deh. Masa sih pakai ide itu? Hati-hati ya Kak. Bisa jadi itu memberikan respon yang membuat dia berhenti untuk berpikir lebih banyak lagi. Karena ada Kak filternya. Kita jalan ya. Filternya itu di SK, di solution, di solusi. Karena apa? Waktu dia udah berbicara banyak ya dia, oke gimana Kurnia, apalagi yang kebayang nih? Kayaknya udah banyak deh. Cukup deh coach. Ada berapa yang kamu lihat tadi? Banyak kayaknya Kur, ada 10 apa 12 apa segala macam ya. Oke, oke, oke. Kalau begitu Kur, tahap solution kakak-kakak coach silakan memfilter dia dengan cara dari 12 ide tadi, dari 10 ide tadi. Coba Kurnia ambil
satu formulasi ide yang benar-benar menjadi sebuah ide yang konkret, yang bisa diandalkan, yang membuat ide ini benar-benar bisa mendorong, menggerakkan Anda, dan bisa menjadi sebuah senjata ampuh untuk Anda mencapai tujuan Anda. Kalimatnya macam-macam ya, Kak. Memformulasikan, mengkristalisasi. Hati-hati dengan coba pilih salah satu. Kalau pilih salah satu, menurut saya kurang pas aja. Kalau boleh, dia bilangnya apa yang bisa Anda formulasikan dari seluruh ide Anda ini menjadi satu ide konkret. Jadi minta dia untuk, bisa jadi dia mengkombinasikan, bisa jadi dari 3 dia ambil poin-poin pentingnya yang membuat satu solusi dapat. Oke, Kak, waktu identifikasi GPS ini udah terjadi, terjadilah satu sebuah solusi konkret, silakan bergerak lagi ke rencana aksi. Kita mainkan. Oke, Kak Kurnia, saya melihat bagaimana Anda memilih itu. Kakak dalam memilihnya, Kakak mau menantangnya lagi ya silakan. Kakak mau mendukungnya dengan cara apa, keyakinan bahwa solusi ini akan memberikan Anda, silakan. Kalau Anda mau menantang, apa konsekuensinya jika Anda tidak memilih solusi yang ini? Silakan. Intinya adalah berikan dia ruang agar dia mampu memformulasikan satu solusi konkret yang bisa dia bawa untuk kita turunkan ke rencana aksi. Identifikasi beres, bergeraklah kita ke rencana aksi. Waktu rencana aksi, disinilah silakan baru kata-kata action, kata-kata lakukan, kata-kata apa yang perlu Anda lakukan, silakan mainkan. Di sini turunkan, oke Kurnia. Dari solusi tadi, coba turunkan apa langkah konkretmu, apa aksi pertamamu, apa langkah pertamamu, apa action planmu, apa step by step yang perlu engkau lakukan agar solusi tersebut benar-benar konkret nyata di dalam prosesmu mencapai tujuan. Di dalam rencana aksi, kakak mau challenge dia, silakan. Challenge lagi, apa konsekuensinya, apa dampaknya, jika ada hambatan, apa antisipasinya, jika ada yang mendukung, apa yang memuluskannya, silakan. Di rencana aksi silakan. Rasanya kalau di rencana aksi udah mulai lebih mudah ya Kak, karena bisa jadi dia akan mulai terbayang dan dia antusias karena apa? Yang dia pikirkan adalah sebuah solusi yang bisa dia lakukan. Sekali lagi ingat Kak, apapun aksinya itu untuk dia ya Kak. Dia yang punya ya Kak. Hati-hati meletakkan aksinya menggunakan ukuran Anda. Misalnya dia bilang, ya cukuplah segini, karena kita pikir kurang, akhirnya kita mengatakan, bukannya masih kurang tuh. Direction kita keluar, leading kita keluar, hati-hati Kak. Dia yang punya, dia yang kerjain. Dia pulang untuk melakukannya dan kita pulang ke rumah kita Kak. Nggak dampingin dia juga kita Kak dalam actionnya Kak. Dia ngerjain sendiri. Jadi berikan dia ruang untuk kebebasan memilih aksi-aksi yang menurut dia lebih masuk akal. Akhirnya percakapan pun menemui titik selesai. Waktu dia sudah action, udah apalagi kalau dia udah nggak ada lagi, udah cukup. Jangan lupa masih ada satu A, akronim terkait dengan akuntabilitas dan komitmen. Di sini adalah mewakili untuk mengunci percakapan ini turun dari sebuah pemahaman yang sedang ngawang, turun menjadi lebih konkret, turun menjadi aksi step by step yang bisa dilakukan, dan turun menjadi sebuah komitmen. Karena semua aksi itu akan bergerak waktu dia merasa ini adalah penting buat saya berkomitmen untuk apa yang saya pikirkan, dan saya akan melakukan. Karena apa? Ini muncul dari mulut saya, muncul dari pemikiran saya, muncul dari motivasi di dalam diri saya.
Silakan kakak kunci dengan sebuah akad. Kalau dari semua ini ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, apa kesimpulannya? Apa hal penting yang Anda dapatkan dalam sesi ini? Apa progres yang Anda rasakan dalam percakapan kita? Apa komitmenmu untuk membuat ini lebih konkret setelah keluar dari sesi ini? Apa akuntabilitasmu untuk memastikan bahwa semua action planmu akan terjadi setelah kita selesai sesi coaching kita kali ini? Silakan ditutup, Kak. Dikunci dengan komitmen, akuntabilitas, dengan segala macam hal yang membuat dia merasa bahwa ini penting saya lakukan dan ini adalah tentang diri saya dan ini adalah tanggung jawab saya. Dan jangan lupa, sebagai penutup, doakan ya Kak. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang nyangkut. Dan kita nggak pernah tahu. Aksi dia gila-gilaan mungkin tak terjadi apa-apa. Tapi bisa jadi dengan kecilnya doa kita, semua menjadi mudah, semua menjadi mulus, dan semua menjadi terjadi. Karena apa Kak? Jangan salah Kak, interaksi kita tak hanya berbasiskan kasat mata Kak. Interaksi kita juga ada yang punya tangan di luar itu Kak. Jadi tetap pasrahkan bahwa semua ini ada yang mengaturnya, setidaknya kita berikhtiar, setidaknya ada doa di setiap sesi kita. Mungkin dia nggak terasa, nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan yang di atas mendengar. Kakak-kakak sekalian, semoga pemaparan singkat saya memberikan sebuah penjelasan yang sangat mudah diterima dan bisa dilakukan, dan semoga bermanfaat untuk membuat kakak-kakak lebih nyaman melakukan sesi coaching menggunakan model percakapan Vira.